Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Novita. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah sudah semangat untuk belajar? Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Nah, anak-anak diperhatikan ya waktu Ibu menjelaskan. Tahukah kamu, tidak hanya makhluk hidup yang dapat bergerak, tetapi benda mati pun dapat melakukannya. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak pada benda dalam kehidupan sehari-hari? Hal yang dipelajari: pengertian gerak benda, jenis gerak berdasarkan titik acuan, jenis gerak berdasarkan bentuk lintasan. Pengertian gerak benda. Gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Nah, anak-anak, di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu pada saat posisi awal, dan gambar kedua pada saat posisi akhir. Ayo coba diperhatikan lagi ya. Jenis gerak berdasarkan titik acuan. Berdasarkan titik acuan, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gerak semu dan yang kedua gerak relatif. Yang pertama, gerak semu. Gerak benda atau gerakan benda yang menciptakan ilusi seolah-olah benda lain yang bergerak. Yang kedua, gerak relatif. Gerakan benda yang bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Selanjutnya yaitu gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, gerak lurus, yang kedua, gerak melingkar, dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Yang pertama, gerak lurus, gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar, gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi sumbu putar. Yang ketiga, gerak parabola, gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Gerak lurus berdasarkan sifat kecepatannya,
gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contoh, seseorang mengendarai sepeda pada jalan lurus dengan kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur dan percepatan tetap. Contohnya, seorang pengendara merekam kendaraannya saat melihat lampu merah. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, GLBB dipercepat, dan yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB dipercepat. Gerak benda yang makin lama kecepatannya meningkat setiap detik. Contohnya, kendaraan yang bergerak setelah lampu hijau menyala. GLBB diperlambat. Gerak benda yang makin lama kecepatannya menurun setiap detik. Contohnya, kendaraan yang melakukan pengereman ketika melihat lampu merah menyala. Selanjutnya yaitu gerak melingkar. Berdasarkan kecepatan sudut, gerak melingkar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB, dan yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak benda dengan lintasan lingkaran, kecepatan sudut tetap, dan percepatan 0. Contoh GMB yaitu gerak jarum jam, bilangan, dan kondisi putar. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak benda dengan lintasan lingkaran dan kecepatan sudut yang berubah secara teratur. Contoh pada GMBB yaitu turbin, ronda kendaraan, dan lain-lain. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Kembali lagi nanti bersama Ibu Novita pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.